Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Berharap bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran yang baru. Untuk itu sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh hidup hari ini. Dan kami kembali mau belajar. Mari biarlah Engkau yang menolong, memimpin kami, memberikan kepada kami hikmat, kecerdasan, dan pada akhirnya melalui setiap pengetahuan yang kami dapatkan, kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di pembahasan yang baru, yaitu ras, etnis, dan gender. Kita akan tahu apa itu ras, etnis, dan gender, dan apa yang Alkitab katakan tentang ketiga hal ini. Sebelumnya, mari perhatikan untuk kompetisi dasar dan juga indikator dari bab berikut ini. Dan pencapaian yang diharapkan untuk kalian adalah di mana peserta didik dapat memahami bahwa manusia diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, termasuk perbedaan ras, etnis, dan gender. Dan bagaimana remaja Kristen harus bersikap melalui keperbedaan yang ada untuk memperkuat identitas seorang remaja Kristen. School value kita DJTM. Dan yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, di mana kita akan memahami ras, etnis, dan gender dan persoalan-persoalan yang muncul di sekitarnya. Yang kedua, memahami persoalan-persoalan yang muncul dan siswa mencoba untuk mendiskusikan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, menganalisis kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 sampai 2, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36, Roma pasal 10 ayat 12, dan Keluaran pasal 22 ayat yang ke-21. Sebagai pendahuluannya, sebelum kita masuk ke inti materi yang ada, kita akan melihat di dalam dua nats Alkitab. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama. Keluaran pasal 22 ayat yang ke-21 mengatakan, janganlah engkau tindas atau kau tekan seorang yang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan yang kedua, di dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 10 ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi yang satu itu Roma pasal 10 ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kita akan masuk ke dalam inti materi, berbicara tentang ras, etnis, dan gender. Kita akan melihat dua tokoh dunia yang memiliki keragaman di dalam ras, etnis, dan gender, dan mereka menjadi orang-orang yang pada akhirnya bisa memimpin suatu bangsa. Yang pertama adalah Nelson Mandela, ya. Nelson Mandela adalah presiden kulit hitam di Afrika Selatan. Kita tahu bersama, berbicara tentang ras, perbedaan kulit pernah menjadi masalah di mana orang kulit hitam
di dalam sejarah pernah menjadi kelompok yang diminoritaskan, ya, tidak dianggap, dinomor duakan, seperti itu. Dan contoh yang kedua adalah Hillary Clinton. Kita tahu bahwa Hillary Clinton adalah istri dari Presiden Bill Clinton. Beliau sempat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Meskipun dia adalah seorang perempuan, tetapi Hillary Clinton menjadi sejarah di mana seorang perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Ya. Seperti tadi Ibu katakan bahwa di dalam sejarahnya pernah terjadi orang kulit putih menganggap rendah kulit hitam, atau bahkan mungkin seorang perempuan harusnya ada di belakang dan laki-laki di depan. Tetapi kita melihat dari dua contoh tokoh yang ada, hal itu terbukti ketika ras, etnis, dan gender mulai dipahami dengan benar, maka baik kulit putih, kulit hitam, perempuan, laki-laki sejajar. Ya, hal ini sejajar dengan kisah sejarah di Alkitab, di mana perbedaan budaya atau kelompok etnis juga bisa membuat orang merendahkan satu dengan yang lainnya. Ya, kelompok orang Yunani menganggap bahwa mereka merasa lebih hebat, mereka merasa lebih punya pengaruh, orang nomor satu, hingga akhirnya mereka menyebut bangsa lain, orang-orang dari bangsa lain itu menjadi bangsa yang barbar dalam pengertian primitif atau biadab. Nah, kita akan melihat sikap dan keteladanan Yesus di dalam hal ini. Yang pertama, Yesus mengasihi orang berdosa. Ya, kasih Yesus kepada setiap orang itu sama, tidak ada bedanya, tidak memandang bulu, tidak memandang, oh engkau layak aku kasih atau engkau tidak layak aku kasihi. Tidak dikotakkan oleh golongan tertentu, tidak. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Kenapa? Bahkan orang berdosa sekalipun, itu sesungguhnya Yesus mengasihi. Sikap yang ditunjukkan Yesus ini pada akhirnya bertentangan dengan sikap orang Farisi atau ahli Taurat. Ya, karena apa? Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap bahwa hanya orang-orang yang sucilah yang layak untuk mendapatkan kasih daripada Yesus. Kita akan melihat secara jelas beberapa contoh sikap Yesus terbukti dalam beberapa peristiwa. Yang pertama, tentang peristiwa Sakius. Ini ada kisahnya, dan mungkin kalian sudah sering kali mendengar ketika ada di bangku sekolah minggu. Sakius, orang pendek. Ya, jadi Sakius adalah si pemungut cukai. Banyak orang membenci dia oleh karena pekerjaannya ini. Masyarakat merasa berat, masyarakat merasa tertindas oleh karena perlakuan si pemungut cukai ini. Nah, satu kali Yesus berkunjung di daerah di mana dia ada, orang-orang berbondong mengeluk-elukan, dan dia menjadi penasaran. Dia ingin tahu siapa sih Yesus itu. Akhirnya, karena tadi saya katakan bahwa di dalam lagu sepintas yang saya nyanyikan, Sakius ini orangnya pendek, dia berusaha untuk mengupayakan dirinya. Bagaimana saya bisa melihat Yesus? Akhirnya dia naik ke pohon, dan dia bisa melihat Yesus. Dan kalian bisa melihat bahwa Yesus sangat peka dengan orang-orang seperti ini. Dia akhirnya melihat keberadaan Sakius di atas pohon dan dikatakan, Sakius, mari turunlah.
aku akan menumpang di rumahmu. Nah, ini sesuatu hal yang membuat Sakyus terkejut. Dan yang paling inti dari apa yang diseberangkan adalah di situ Sakyus diubahkan. Kepedulian Yesus kepada Sakyus membuat Sakyus akhirnya melihat dirinya bahwa dia orang berdosa dan ada kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk dia bisa berubah. Di dalam kisahnya pada pertobatannya, dia menerima Yesus dan menjamu Yesus di rumahnya. Dia mengembalikan apa yang menjadi haknya rakyat. Contoh yang kedua, perempuan yang tertangkap berzina. Pada zaman itu, orang yang berzina itu dianggap dosa bagi sebuah komunitas, ya. Hingga pada akhirnya ketika mendapati orang seperti itu pasti akan dihakimi oleh massa. Dan kita melihat dari gambar yang ada, ya. Kita melihat dari gambar yang ada, Yesus menghampiri perempuan itu. Sambil menghampiri, dia sedang ingin mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya yang mencoba mengelilingi perempuan ini. Jikalau ada di antara kalian yang merasa bahwa kalian tidak pernah berbuat dosa, maka majulah, lemparilah perempuan ini untuk yang pertama kalinya. Di situ akhirnya para orang Farisi dan ahli Taurat ini mundur satu-satu. Karena pada dasarnya mereka pun menyadari mereka tidak seutuhnya hidup di dalam kesucian. Ya, ada saatnya mereka ini jatuh di dalam dosa seperti yang dialami oleh perempuan ini. Dan yang ketiga, peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika melihat orang yang sakit, Yesus peduli. Dia tidak mengutuk. Karena di dalam sejarah Alkitab kita bisa temukan bahwa orang-orang yang memiliki penyakit kusta itu dianggap sampah masyarakat, dianggap bahwa dia memiliki dosa dan tidak layak berada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berusaha dengan tindakannya yang nyata, sikapnya yang nyata kepada orang yang memiliki sakit kusta ini. Yesus sedang ingin merubah cara pandang orang-orang pada saat itu. Sebagai latihan dari keteladanan Yesus, ya, yang pertama, dari renungan di atas, nilai-nilai kebenaran apakah yang diajarkan oleh Yesus? Yang kedua, tuliskan sikap keteladanan Yesus kepada orang yang bersalah atau berdosa. Yang ketiga, tuliskan refleksi pribadi, sikap-sikap yang seharusnya dilakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat sejenak ras, etnis, dan gender. Dari pengertian yang diterjemahkan oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia, ya. Jadi warna kulit, mata, rambut, dan lain sebagainya. Sementara etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada kelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Kita bisa melihat di sini beberapa gambar. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang rambut lurus. Kalau ini super keriting, ya. Nah, ini beberapa model contoh keanekaragaman yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang
ras, dan etnis. Kitab Perjanjian Lama memberi ruang kepada kepelbagaian, ya. Anak-anak keturunan Abraham dan Yakub diminta memberi tumpangan bagi orang asing di rumah mereka, dalam pengertian bahwa orang yang asing memiliki hak, ya, hak untuk ditolong, seperti itu. Dan yang kedua, di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 mengatakan, janganlah engkau menekan atau menindas orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Ya, ini mengacu kepada kemungkinan orang asing yang dimaksud adalah orang yang berasal dari daerah atau suku bangsa yang berbeda. Ya, jadi melalui firman-Nya Allah sedang ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka pun pernah ada di tanah orang. Ya, jadi ketika ada orang yang masuk di tanah mereka, mari belajar untuk saling memperhatikan. Dan contoh yang ketiga, perumpamaan orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ke-37, di mana latar belakangnya orang Israel memandang rendah orang Samaria, ya. Jadi ketika ada orang Samaria yang dianggap remeh, dianggap rendah, dia bisa melakukan kebaikan, itu menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Nah, berbicara tentang gender, beberapa kisah di Alkitab menjadi contoh bagaimana Allah memperhatikan kaum perempuan sebagai orang yang dinomorduakan, bahkan direndahkan di kalangan orang-orang Israel. Yesus menerima seorang perempuan yang meminyaki kakinya. Ya, dia memiliki satu buli-buli, botol mungkin ya, gambarnya seperti itu. Dan itu berharga ya saat itu, dan dia datang ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam satu perjamuan makan, dia menghampiri, dan apa yang dilakukan itu adalah satu maksud bahwa dia sedang ingin datang kepada Yesus, merendahkan dan melakukan apa yang bisa dia lakukan, melayani Yesus dengan meminyaki kaki Yesus, ya. Dan Yesus menerima dengan senang hati. Yesus berteman dengan Maria dan Marta. Yesus mengampuni perempuan yang bersinah. Kenapa ada begitu banyak contoh tentang perempuan-perempuan di sini? Karena pada saat itu, seperti di awal kita tahu bahwa perempuan sebagai orang yang dinomorduakan, bahkan direndahkan di kalangan orang-orang Israel. Bersyukur buat kita, para perempuan, saat ini kita hidup di dalam kemerdekaan. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, dari segi iman Kristiani, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda ras, etnis, dan juga gender. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Pandangan negatif terhadap sesama yang berbeda ras, etnis, dan gender adalah sikap yang bertentangan dengan iman Kristiani. Beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan, ada pilihan ganda, ada isi, dan mari kita akan menutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan dengan fungsi kami masing-masing, dan Engkau juga menghadirkan kami di tengah-tengah keberbagian suku yang ada. Ajari kami untuk saling menghormati dan mengasihi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Puji nama Tuhan, pelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat untuk kita semua.